Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen DNS. Sebelum ke komponen DNS, alangkah baiknya kita mengerti dulu apakah itu DNS. Menurut bahasanya, DNS itu adalah singkatan dari Domain Name System, yaitu sebuah standar teknologi yang mengatur penamaan publik dari sebuah situs website, atau juga bisa disebut dengan sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam bentuk distributed database di dalam jaringan komputer. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan masukkannya secara manual. Adapun DNS server, yaitu server komputer yang terhubung ke DNS. DNS server yang bertugas untuk mengatur software network khusus yang memetakan alamat IP yang berisi database network hostname. Nah, DNS itu jadi secara singkatnya merupakan sebuah sistem yang mempermudah pengaksesan sebuah layanan website. Nah, di sini ada 3 komponen untuk dalam sebuah DNS. Yang pertama ada DNS server, yang kedua recursive DNS server, yang ketiga authoritative DNS server. Nah, pertama itu DNS server, yaitu sebuah program klien di komputer pengguna yang membuat permintaan DNS dari program aplikasi. Yang kedua, recursive DNS server, bagian yang melakukan pencarian melalui DNS sebagai tanggapan permintaan dari resolver dan mengembalikan jawaban kepada para resolver tersebut. Nah, yang bagian ketiga ini adalah authoritative DNS server. Tugasnya memberikan jawaban terhadap permintaan dari resolver baik dalam bentuk sebuah jawaban maupun dalam bentuk delegasi. Cara kerja DNS ini melakukan pencarian alamat host. Yang pertama itu, jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. Apabila DNS resolver melakukan pencarian pada data cache yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya, bila ada, lalu disimpan dalam data cache, kemudian hasilnya diberikan pada proses selesai dan proses selesai. Namun, apabila nama domain yang dicari oleh DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database yang digunakan oleh server. Apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan dalam cache, lalu hasilnya dikembalikan ke klien melalui web browser. Singkatnya, DNS bisa dianalogikan sebagai buku telepon. Buku telepon orang yang ingin kita hubungi. Berdasarkan nama untuk menghubunginya, kemudian menekan tombol telepon berdasarkan nomor dari buku telepon tersebut. Akan saya contohkan di sini dalam Cisco Packet Tracer. Kita pasang di sini ada 3 buah server. Ini web server tas.co, ini web server belajar.co, dan ini DNS servernya. Kemudian ini PC client yang akan mengakses ketiga server ini. IP-nya sudah saya setting. Yang pertama, IPC client itu mempunyai dari IP kelas C yang beralamat 192.168.1.4. Nah, ini tuh sudah saya setting juga ke DNS servernya. Nah, di sini ada DNS server. Nah, ini DNS servernya. IP tersebut adalah alamat IP ini, IP si DNS. Nah, IP si DNS. Kita lihat tuh.
ini adalah IP si DNS server, ini adalah IP si web server belajar.co, ini adalah IP web server yang tas.co. Nah, kan tadi kan si DNS server itu fungsinya untuk mempermudah pengaksesan dalam sebuah web server. Untuk pada ininya mah kita tuh pada dasarnya mah kita untuk mengakses sebuah server harus mengetikkan setiap alamat si server tersebut. Contoh misalkan kita ingin mengakses sebuah server tas.co, kan alamatnya ini nih. Coba kita ping. Nah, ini betul kan alamatnya? Coba kita akses melalui web browser. Nah, berhasil kan? Berarti si ini tuh udah mempunyai web server. Nah, karena ini sudah mempunyai DNS dan di sini adalah DNS servernya, maka kita hanya perlu mengetikkan nama tersebut saja, gak perlu pakai IP. Contoh tas.co. Tuh, langsung. Coba kita ke belajar.co. Udah. Nah, kalau tidak masih kurang yakin, kita akan melakukan dengan ping. Coba ping belajar.co. Oke. Di mana penyimpanan setiap DNS ini? Penyimpanan setiap DNS itu kata tadi kan di persentase di PowerPoint. Nah, yang tugasnya ini tuh ada di bagian nomor 3, authoritative DNS server. Nah, si itu tuh berada di sini di DNS servernya. Service DNS. Nah, di sini dia. Ini tuh analoginya adalah daftar nomor orang, nomor handphone lah kalau di HP. Nah, ini nomor handphonenya, ini nama-nama usernya, nama-nama orangnya yang kita akan hubungi. Jadi kita tidak perlu mengetikkan si alamat IP, kita tinggal mengetikkan alamat nama si DNS-nya saja. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.